Tema kita hari ini adalah Read Yourself. Shalom sahabatku, senang kita bisa bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Doa dan harapan saya kita semua tetap dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di Ratapan 3 ayat 32, 40 dan 41. Demikian firman Tuhan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Perjalanan hidup seseorang diwarnai dengan bermacam-macam cerita kehidupan. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Seperti dunia ini, ada kalanya siang, ada kalanya malam. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca diri kita masing-masing di hadapan Tuhan seturut ajaran Nabi Yeremia. Fase perhatian atau attention adalah memberikan perhatian pada orang yang akan kita tiru. Melalui proses perhatian ini sangat penting dalam pembelajaran karena tingkah lakunya menunjukkan jalan keluar di dalam aspek kehidupan yang akan kita lewati. Seperti pengalaman hidup yang sudah pernah penulis lewati, banyak hal yang saya perhatikan dalam perjalanan hidup ini. Misalnya, ada seorang teman jika dalam menyelesaikan program kerja, baik dalam pelayanan ataupun pekerjaan, selalu dia berkata, pekerjaan apa yang paling berat yang akan saya lakukan? Hal ini memicu dia untuk bersemangat dalam bekerja dengan keteguhan hati agar semua berjalan sesuai dengan tujuan. Alhasil hidupnya berdampak bagi banyak orang dan disegani. Yang kedua, ada lagi seorang teman yang dalam menyelesaikan program kerja, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan, dia mengatakan hal khusus dalam diskusi, ada hal penting yang harus saya perhatikan. Alhasil, program kerja yang dilakukan akan sesuai dengan rencana yang sudah dibahas dan menunjukkan kemajuan. Yang ketiga, ada lagi pengalaman hidup teman yang sering jatuh bangun dalam menjalani hidup ini karena dia terlalu menganggap hidup ini hanya permainan kehidupan. Dan saya lihat di masa tuanya banyak sekali hal-hal yang belum terselesaikan dengan baik. Anaknya jadi kacau, tidak tertuntun, bahkan terjadi perceraian dalam kehidupannya. Dari beberapa contoh di atas, alhasil akan membawa dampak di masa yang akan datang. Dalam kitab Ratapan yang akan kita pelajari ini, yang mana kitab Ratapan terbagi atas 5 pasal dan bersifat seruan hati dan getaran perasaan Nabi Yeremia atas kehancuran Yerusalem setelah pembinasaan Yerusalem pada tahun 586 dan 585 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia, seperti nama kitabnya, berisi ratapan-ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dan kehancuran serta masa pembuangan setelahnya, yang diekspresikan melalui sebuah puisi ratapan dari rasa duka yang besar dalam bentuk musik, syair, dan lagu. Tujuan dari penulisan kitab Ratapan ini adalah melukiskan pergumulan dan reaksi-reaksi orang Yahudi. Teristimewa penulis sendiri yaitu Nabi Yeremia terhadap penderitaan dan hukuman bangsa Israel. Mereka berusaha menyelidiki diri sendiri serta berusaha untuk menemukan arti dari malapetaka yang baru terjadi. Sampai hari ini kita tahu ada tembok ratapan di Yerusalem. Mengapa dinamakan tembok ratapan? Tembok ini dulunya dikenal hanya sebagai tembok barat, tapi kini disebut tembok ratapan karena di situ orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 1, Nabi Yeremia melihat sendiri kehidupan kehancuran Yerusalem karena murka Allah. Dia dalam syairnya menggambarkan dirinya seperti dibawa ke dalam gelap yang tidak ada terangnya. Terasa dipukul tiap hari dalam penderitaannya. Terasa kurus kering, tak berdaya melewati pergumulan ini. Kesedihan dan kesusahan belaka yang terasa dalam hidup Nabi Yeremia.
seolah tiada jalan dan beban berat dipikulnya, seolah-olah menutup diri. Allah tidak mendengarkan. Tembok batu memagari diri dalam kesusahannya, tak bisa lari kemanapun jua, seperti ada beruang dan singa yang menghalang. Tertegun seperti tiada jalan keluar, seolah panah siap menerjang dirinya, menembus hati yang paling dalam. Terasa hidup ini penuh kepahitan, seolah Yeremia lupa apa itu kebahagiaan. Di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan ini, ada satu hal yang Nabi Yeremia perhatikan, yaitu di ayat yang ke-21 mengatakan, dia tetap memiliki pengharapan dan perhatiannya pada Allah. Bahwa Nabi Yeremia mengimani ada dua karakter dalam diri Allah, yaitu di ayat yang ke-22 mengatakan, rahmatnya tak berkesudahan bagi orang percaya. Karena iman kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah bagianku. Dan di ayat yang ke-23, besar kasih setia Tuhan bagi orang percaya. Kita mengimani bahwa Tuhan itu baik, pasti mau ditemui bagi orang yang mencari Dia. Dia Allah pesona yang menjadi harapan Nabi Yeremia. Kalau kita baca di pasal berikutnya, maka bangsa Israel dipulihkan kembali dalam keterpurukannya. Demikian juga dengan kita yang mungkin hari ini masih hidup dalam keberdosaan. Saya mengajak bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Rid yourself dan berbaliklah pada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus masih ada pertolongan buat kita semua. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah dengan mengetahui isi kitab ratapan, anggota jemaat atau orang percaya mengerti bahwa kehancuran kota Yerusalem adalah akibat dosa-dosa bangsa Israel, sehingga anggota jemaat atau orang percaya mengetahui bahwa Allah menghukum dunia karena dosa-dosa manusia. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Rid yourself lah dan berbaliklah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus masih ada pertolongan dan pemulihan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami semua mau melihat diri kami masing-masing untuk hidup sepadan dan selaras dengan kemauan-Mu. Ampuni kami dari belenggu dosa yang masih kami lakukan kemarin. Dan hari ini kami semua mau berbalik kepadamu dan hidup menyenangkan-Mu melalui perubahan cara berpikir, berkata, dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.